Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Reddy Firmansa. Saya adalah salah satu dosen pada program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, dengan nomor NUPTK 9838764665137022. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan unjuk kerja pada Dharma Pengajaran dalam program Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2025. Saya akan memaparkan materi untuk mata kuliah Teori Kriminologi dengan kode SOSI 4302. Adapun tujuan dari kegiatan pembelajaran adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan gejala-gejala kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan memilih teori yang akan diterapkan dalam menganalisis masalah-masalah kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami konsep-konsep yang relevan untuk menganalisis kejahatan, penjahat, reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat, serta kedudukan korban kejahatan yang sering menjadi masalah sosial dalam masyarakat. Adapun mata kuliah ini memiliki relevansi dengan mata kuliah hukum pidana, viktimologi, penologi, dan sosiologi hukum. Prasyarat untuk mengikuti mata kuliah ini adalah untuk mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah pengantar teori ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, dan hukum pidana. Mata kuliah teori kriminologi akan ditempuh oleh mahasiswa yang sudah duduk di semester 5. Sedangkan untuk beban SKS untuk mata kuliah kriminologi ini adalah 3 SKS. Cakupan materi teori kriminologi yang terdiri dari 9 modul. Modul 1 berbicara tentang ruang lingkup studi kriminologi, di mana pada modul 1 nanti akan membahas tentang pengertian kriminologi, kemudian objek studi kriminologi, perhatian kriminologi dengan ilmu lain mengenai kejahatan dan penjahat, serta keterkaitan kriminologi dengan ilmu bidang lainnya. Kemudian pada modul 2 kita akan berbicara terkait dengan kejahatan serta arti dan status penjahat. Dalam modul 2 kita akan berbicara tentunya tentang definisi dari penjahat, relativisme kejahatan, arti dan status penjahat. Kemudian pada modul 3 nanti akan membahas terkait korban kejahatan, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, dan resiko viktimisasi. Pada modul 4, kita akan berbicara tentang reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat. Nanti akan kita bahas terkait dengan reaksi represif dan preventif, reaksi formal dan informal. Pada modul 5, kita akan membahas terkait dengan mazhab-mazhab dalam kriminologi. Ada penggolongan ajaran etiologi kriminal. Kemudian kita juga nanti akan berbicara terkait mazhab-mazhab yang ada pada kriminologi, mulai dari aliran klasik hingga kritis. Pada modul 6, kita akan membahas terkait bagaimana lingkungan sosial dan kejahatan. Ada teori zona konsentrasi, ada teori tempat kejahatan dan aktivitas rutin. Pada modul 7, kita akan membahas terkait struktur sosial dan kejahatan, di mana di situ ada teori struktur sosial, kejahatan tertentu dalam konteks struktur sosial. Pada modul 8, kita akan berbicara tentang proses sosial dan kejahatan. Pada modul 8, kita akan berbicara terkait proses sosial dan kejahatan, di mana pada modul 8 kita akan berbicara terkait teori belajar sosial, teori kontrol sosial, dan teori labeling. Dan terakhir pada modul 9 kita akan berbicara terkait dengan konflik sosial dan kejahatan,
yang dimana di situ kita akan berbicara perspektif konflik dalam sosiologi, teori konflik kebudayaan, dan terakhir adalah konflik kelas sosial dan kejahatan. Untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di Universitas Terbuka, mahasiswa UT diberikan pilihan dalam mengikuti layanan bantuan belajar. Layanan bantuan belajar yang pertama adalah tutorial online yang bersifat asinkronus. Artinya, interaksi antara dosen dan mahasiswa dilakukan tidak pada waktu dan ruang yang sama. Jadi mahasiswa dan tutor atau mahasiswa dan dosen diberikan waktu yang fleksibel dalam berinteraksi kapanpun dan dimanapun. Sedangkan untuk layanan tutorial tatap muka dilaksanakan secara langsung. Artinya antara mahasiswa dan dosen berada pada waktu dan ruang yang sama. Untuk dosen internal Universitas Terbuka, kami diberikan kewajiban untuk mengampu mata kuliah ampuhan dengan menggunakan skema tutorial online, di mana antara dosen atau tutor dengan mahasiswa berinteraksi melalui aplikasi learning.ut.ac.id. Semua aktivitas kegiatan pembelajaran melalui platform tersebut. Di dalam platform tersebut terdiri dari 8 kali inisiasi. Dalam setiap inisiasi berisi konten-konten berupa kegiatan pembelajaran, diskusi, kemudian pemberian tugas. Untuk pemberian tugas diberikan pada saat sesi 3, 5, dan 7. Sedangkan untuk kegiatan diskusi dilakukan di setiap sesi, mulai dari sesi 1 sampai dengan sesi 8. Jarak waktu antar sesi dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Untuk penilaian, komposisi nilai tutorial didapatkan dari 20% kehadiran, 30% dari nilai diskusi, dan 50% dari pengerjaan tugas, di mana tugas akan diberikan pada pertemuan 3, 5, dan 7. Sedangkan untuk nilai akhir ditentukan dari 30% nilai tutorial ditambah 70% dari nilai ujian akhir semester. Perlu diperhatikan lagi, nilai tutorial baru dapat berkontribusi apabila mahasiswa mampu menjawab di atas 30% dari total jumlah soal yang ada pada saat ujian akhir semester. Selain mengikuti tutorial online, kami juga memberikan tutorial secara sinkronus melalui media Zoom atau Microsoft Teams yang waktunya disepakati antara tutor dan mahasiswa. Berikut ini adalah cuplikan pelaksanaan tutorial yang kami lakukan secara sinkronus melalui Microsoft Teams atau Zoom. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Hari ini adalah perkuliahan kita secara perdana untuk mata kuliah teori kriminologi. Perlu kami sampaikan bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini ditempuh oleh teman-teman yang sudah duduk di semester 5. Teman-teman sekalian, pada mata kuliah teori kriminologi ini kita akan membahas 9 modul. Ya, 9 modul. Yang pertama terkait dengan tentunya ruang lingkup studi kriminologi.
Di dalam ruang lingkup itu nanti kita akan berbicara terkait pengertian dari kriminologi, objek studi kriminologi, perhatian kriminologi dengan ilmu lainnya, dan hubungan kriminologi terhadap bidang ilmu lain mengenai kejahatan dan penjahat. Di modul 2, kita akan membahas terkait kejahatan serta arti dan status penjahat. Nanti ada definisi penjahat itu apa, relativisme kejahatan itu seperti apa, arti dan status penjahat. Kemudian pada modul 3 ada pembahasan terkait dengan korban kejahatan. Bagaimana kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kemudian risiko viktimisasi. Ya. Kemudian di modul keempat, nanti kita akan membahas terkait reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat. Bagaimana reaksi represif, ada juga bagaimana reaksi preventif, reaksi formal dan informal. Di modul 5, nanti kita akan membahas tentang mazhab atau aliran-aliran di dalam kriminologi. Ada penggolongan ajaran etiologi kriminal itu seperti apa. Ada mazhab-mazhab kriminologi, ya. Mulai dari aliran zaman klasik sampai dengan mazhab kekinian atau mazhab kritis. Di modul 6, nanti kita akan berbicara terkait lingkungan sosial kejahatan, ada teori zona konsentrasi, kemudian teori tempat kejahatan dan aktivitas rutin. Kemudian di modul 7 ada struktur sosial dan kejahatan, di mana pada modul 7 kita akan membahas teori struktur sosial, kejahatan tertentu dalam konteks struktural sosial itu seperti apa. Di modul 8 akan ada pembahasan terkait proses sosial dan kejahatan. Ya. Ada teori belajar sosial, kemudian teori kontrol sosial, dan terakhir adalah teori labeling. Nah, di modul penutup, modul 9, kita akan berbicara terkait konflik sosial dan kejahatan. Nanti ada perspektif konflik dan sosiologi, teori konflik budaya, teori kelas sosial, dan kejahatan. Nah, teman-teman sekalian, pada mata kuliah teori kriminologi ini, ya, kita ada 15 kali kegiatan pembelajaran. Jadi totalnya ada 15 kegiatan pembelajaran, di mana 8 kali kegiatan pembelajaran dilakukan secara tutorial, ya, melalui mekanisme yang diberikan oleh UT, ya, berupa layanan bantuan belajar. Perlu kami sampaikan di depan bahwa layanan bantuan belajar ini baru bisa berkontribusi apabila teman-teman mampu menjawab benar pada saat ujian semester sebanyak minimal 30% dari total seluruh nilai pertanyaan di saat ujian semester. Apabila teman-teman tidak bisa mencapai atau di bawah 30%, maka nilai bantuan belajar ini tidak dapat berkontribusi. Jadi silahkan dimaksimalkan proses belajarnya, upayakan teman-teman mampu mendapat nilai ujian di atas 30%. Baru nilai tutorial ini dapat berkontribusi. Oke, pada sesi yang pertama ini, kita akan membahas modul 1, teman-teman. Di monitor teman-teman sudah tampil tidak materinya? Halo? Ya, sebentar, Pak. Apakah sudah tampil? Belum, Pak. Sudah ada judulnya baru, Bapak. Oke. Oke, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas modul 1, ya.
terkait ruang lingkup dari kriminologi. Ya. Jadi teman-teman, pengerti apa itu kriminologi? Kriminologi itu dari bahasa Yunani, itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama crime dan logis atau logos. Ya. Crime itu adalah pengertian dari kejahatan. Ya, asal kata dari kejahatan, sedangkan logos itu ilmu pengetahuan. Maka kriminologi itu adalah ilmu yang berbicara tentang kejahatan. Ya. Atau kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, baik dari dimensi pelaku, korban kejahatan, maupun reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Ini ketika kita berbicara kriminologi secara luas. Akan tetapi kalau kita berbicara dari perspektif korban, maka ada lagi ilmu yang lain, ya. Ada namanya ilmu viktimologi, ilmu yang berbicara tentang korban kejahatan. Nah, lahirnya kriminologi ini, ya, ada yang menarik, ya, yang melatar belakangi mengapa kriminologi lahir. Dimulai pada masa 18 tahun 1800-an. Ya. Ketika itu ada seorang sarjana, ya, seorang sarjana. Beliau bukan dari sarjana yang berlatar belakang hukum. Ya. Ada seseorang sarjana yang bukan berlatar belakang hukum, yang pada saat itu beliau tertarik, ya, tertarik melihat fenomena, ya, bagaimana pada saat itu banyaknya angka kriminalitas. Ya. Pada saat itu karena beliau itu orang berkebangsaan Perancis, ya, namanya Leonard Topinat, ya. Beliau seorang sosiologi, ya. Beliau mengamati fenomena sosial, ya, di mana pada saat angka kriminalitas itu tinggi. Sedangkan pada saat itu masalah kriminalitasnya selalu ditanggulangi dengan pemidanaan. Ya, pemidanaan. Jadi ada penjahat, ya, ketangkep, ya, dimasukkan ke penjara. Kalau kita lihat dari dimensi hukum pidana, khususnya pemidanaan, salah satu tujuan dari pemidanaan itu adalah untuk menimbulkan efek jerah bagi pelaku tindak kejahatan. Nah, namun realitasnya orang yang sudah pernah menjalani hukuman, ya, sudah menjalani hukuman, ketika dia keluar itu bukan bertobat, akan tapi kembali mengulangi perbuatan kejahatan tersebut. Berarti tidak ada efek jerah di situ. Berarti ada yang salah dalam proses pemidanaan. Ya. Maka disitulah Leonard Topinat mencoba ada yang salah. Ya. Pendekatan pemidanaan tidak dapat mengatasi pengurangan tindak kejahatan di masyarakat. Maka Topinat mencoba mengkaji, ternyata harus melalui pendekatan yang lain. Maka timbullah ilmu yang namanya kriminologi, ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Ya. Lalu apa saja ruang lingkup dari kriminologi ini? Ada 3 aspek yang dipelajari dalam kriminologi. Ya. Ada 3 aspek utama. Yang pertama, etiologi kejahatan. Etiologi kejahatan ini dia berbicara tentang sebab musabab terjadinya kejahatan. Apa yang melatar belakangi seorang itu menjadi jahat? Ada apa? Karena kalau kita ingin mengetahui, kita harus tahu dulu. Mustahil sebuah tindakan manusia itu tidak ada yang melatar belakangi. Apa yang membuat orang termotivasi melakukan pembunuhan? Apa yang menjadi motivasi ketika orang melakukan pencurian? Itu ada sebab. Bisa jadi sebab faktor di dalam dirinya maupun faktor-faktor yang berada di luar dirinya. Ya, misalnya faktor ekonomi, faktor yang lain, sosial
politik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, cakupan dari ruang lingkup kriminologi adalah mempelajari sosiologi hukum. Ini terkait dengan bagaimana reaksi masyarakat dan sistem hukum terhadap kejahatan. Bagaimana ketika masyarakat melihat ada tindakan kejahatan di tengah-tengah masyarakat? Apakah bersimpati, empati, atau bagaimana? Ya, itu dilihat. Apakah masyarakat sudah melihat beranggapan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang lumrah terjadi, misalnya, sudah. Ya. Misalnya terjadi perzinahan, misalnya banyaknya misalnya angka kekerasan seksual itu, kekerasan dalam rumah tangga. Ketika di tengah-tengah masyarakat itu sudah menganggap itu biasa, ya. Seperti apa? Ya. Kemudian yang ketiga adalah penologi, ya. Studi tentang sistem pemidanaan dan penanggulangan kejahatan. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwasanya lahirnya kriminologi salah satunya adalah karena ketidakpuasan terhadap sistem pemidanaan. Ya. Mengapa pemberian sanksi terhadap para pelaku kejahatan itu tidak menimbulkan efek jerah atau tidak membuat orang ketika melihat orang menjadi narapidana itu mengakibatkan calon-calon pelaku tindak pidana ini enggan, kapok. Saya tidak mau menjadi si A yang pernah menjadi pelaku kejahatan divonis pidana. Itu. Ada apa dengan proses penghukuman kita? Ya. Maka di era sekarang ada beberapa pengamat yang menganggap bahwasanya proses pemidanaan itu sudah tidak efektif lagi untuk mengatasi atau mengurangi tindak kejahatan di masyarakat. Ya. Bahkan ada yang ekstrim ingin menghilangkan proses pemidanaan penjara itu menjadi pidana denda, ya. Pemberian sanksi denda, ya, itu. Kemudian yang ketiga, ya, fokus studi kriminologi. Ya. Fokus studi kriminologi ini, yang pertama jenis-jenis kejahatan. Nanti kita akan berbicara tentang apa saja jenis-jenis kejahatan. Ada apakah kejahatan ini masuk ke ranah konvensional, transaksional. Ya. Nanti ada istilah kejahatan kerah putih. Ya. Kejahatan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Ya. Misalnya, ya, kejahatan dalam bidang IT. Kejahatan bidang IT itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengerti dunia IT. Kejahatan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ini baru bisa dilakukan kepada orang-orang yang memiliki kuasa. Bagi masyarakat awam yang tidak punya kuasa, maka mau apa yang ingin dikorupsi? Tidak bisa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, profil pelaku kejahatan. Fokusnya bagaimana latar belakang pelaku kejahatan. Mulai dari keluarga, personal, kita akan bahas. Ya. Apa yang ada pada diri pelaku. Apa yang melatar belakangnya. Ya. Kemudian korban kejahatan. Siapa yang menjadi korban? Apakah benar dia menjadi korban? Apa justru dia yang membuat sebuah tindak kejahatan itu terjadi? Ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi apakah seorang itu bisa menjadi korban kejahatan. Kemudian ada faktor sosial, ekonomi, psikologi penyebab kejahatan. Ya. Bagaimana faktor ekonomi, ya, orang bisa melakukan kejahatan. Ya. Faktor psikologi dan lain sebagainya. Kemudian efektivitas kebijakan hukum pemidanaan. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh kriminologi dalam menganalisis suatu peristiwa tindak kriminal. Ya. Bisa dilakukan pendekatan melalui biologis, ya. Bagaimana? Kemudian pendekatan psikologis, ya, yang mempelajari tentang psikologi seseorang. Ya. Bagaimana seorang itu menjadi pelaku. Bisa dilihat dari aspek kejiwaannya. Apakah yang bersangkutan melakukan tindak kejahatan karena tekanan, ada tekanan, naluriah batinia dari si pelaku kejahatan, atau ada aspek-aspek yang lain. Kemudian pendekatan sosial. Ya. Apakah
kultur masyarakat tertentu itu mempengaruhi terhadap kejadian tindak kriminal atau seperti apa. Kemudian pendekatan ekonomi dan politik, ya. Itu juga yang menjadi pendekatan dalam kriminologi. Masalah kebijakan, ya. Sebuah pemerintahan misalnya bisa berdampak timbulnya tindakan kejahatan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, Bapak Ibu? Ya. Karena ini kita baru pertemuan pertama ya. Nanti secara lebih detail nanti kita akan lebih banyak berdiskusi ya. Karena pembelajaran di UT, teman-teman, pembelajaran yang dilakukan secara tutorial itu hanya dilakukan sebanyak 8 kali. 7 kali pembahasan teman-teman lakukan melalui mekanisme pembelajaran mandiri. Ya. Kalau dalam proses belajar mandiri ditemukan ada hal-hal yang mungkin belum dimengerti, nanti akan kita pecahkan pada saat kegiatan tutorial berikutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup, Pak. Jelas, Dari Pak. saya. Cukup, Pak. Jelas. Cukup ya. Oke, nanti kalau memang ada hal-hal yang dirasa tidak dimengerti, nanti kita coba diskusi pada pertemuan berikutnya. Oke, jangan lupa nanti teman-teman ketika selesai dari kegiatan tutorial ini, teman-teman masih tetap membuka LMS-nya ya. Silakan kerjakan topik diskusi pada laman learning.ut.ac.id ya. Ya, jangan lupa ya. Baik, Pak. Jangan baru dikerjakan ketika pada menit-menit terakhir ya. Karena nanti biar kita berikan feedback kira-kira seperti apa, kurangnya di mana. Siap, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, salam sehat ya. Salam untuk keluarga di rumah. Akhir kalam kami akhiri kegiatan perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pembelajarannya. Terima kasih, Bapak. Selamat siang, teman-teman semua. Terima kasih, Bapak. Oke, bye.